Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Ivan Junius Mesak, Magister Farmasi, dosen tetap di program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Strada Indonesia. Pada video ini, saya akan memaparkan implementasi pembelajaran pada mata kuliah farmakognosi pada topik Simplicia. Pembelajaran ini dan video ini sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran khususnya untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Farmakognosi merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada video pembelajaran kali ini, saya memilih topik Simplicia karena materi ini merupakan fondasi penting dalam mata kuliah farmakognosi. Pemahaman mengenai Simplicia menjadi dasar penting bagi mahasiswa farmasi sebelum mempelajari materi lanjutan seperti ekstrak, kelompok metabolit di dalam tanaman, metode identifikasi senyawa kimia, standarisasi bahan alam, serta pemanfaatan tumbuhan obat dalam pengembangan produk farmasian. Pembelajaran pada topik ini mendukung capaian pembelajaran program studi yang berkaitan dengan penguasaan konsep dan prinsip ilmu kefarmasian, kemampuan berpikir inovatif, logis, kritis, dan sistematis, serta adaptif dalam menyelesaikan permasalahan di bidang kefarmasian. Serta kemampuan menerapkan prinsip pengembangan dan pengendalian mutu bahan baku maupun produk farmasi berbasis bahan alam. Selain itu, pembelajaran ini juga mendukung kemampuan mahasiswa untuk menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur, serta mampu mengelola dan menginterpretasikan data secara tepat dalam kegiatan akademik maupun laboratorium. Topik Simplicia secara khusus mendukung capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip yang terkait dengan konsep Simplicia, ekstrak, dan senyawa murni sebagai bahan baku dalam pengembangan sediaan kefarmasian, khususnya berbasis bahan alam. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian Simplicia, mengklasifikasikan jenis-jenis Simplicia berdasarkan sumbernya, mengidentifikasi karakteristik Simplicia melalui pengamatan makroskopis dan mikroskopis, serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu Simplicia sebagai bahan baku obat. Materi Simplicia yang dibahas pada pertemuan ini juga menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memahami proses identifikasi bahan alam, evaluasi mutu Simplicia, serta pengembangan produk obat tradisional dan fitofarmaka yang akan dipelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam merancang pembelajaran, saya terlebih dahulu menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS, bahan ajar, modul praktikum, serta media pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Sebelum perkuliahan dimulai, setiap mahasiswa memperoleh akses terhadap berbagai sumber belajar melalui Learning Management System atau LMS, sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, serta praktikum laboratorium. Melalui kombinasi metode-metode tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai farmakognosi saja, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan meliputi presentasi menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, contoh Simplicia asli, mikroskop,
preparat Simplisia, serta lembar kerja mahasiswa. Pemanfaatan berbagai media tersebut bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami materi secara lebih konkret dan memudahkan mahasiswa dalam menghubungkan konsep teori dengan kegiatan praktikum di laboratorium. Selain menyiapkan strategi dan media pembelajaran, saya juga menyusun sistem penilaian untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Penilaian dilakukan melalui berbagai instrumen yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran. Pada mata kuliah farmakognosi yang memiliki bobot 3 SKS, terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, penilaian dibagi menjadi 2 komponen utama, yaitu penilaian teori sebesar 60% dan penilaian praktikum sebesar 40%. Penilaian teori dilakukan melalui kehadiran partisipasi aktif mahasiswa serta penugasan individu maupun kelompok, presentasi dan tugas lainnya, sedangkan ujian tengah semester ada ujian akhir semester. Sementara itu, penilaian praktikum dilakukan melalui pretest, observasi kinerja selama kegiatan di laboratorium. Ada juga laporan praktikum, responsi, dan ujian praktikum. Melalui sistem penilaian tersebut, saya dapat memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari, sekaligus kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep farmakognosi pada kegiatan identifikasi dan juga evaluasi Simplisia di laboratorium. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, syukurlah ya. Oke, pertama-tama puji syukur kita boleh kumpul di sini hari ini begitu. Semua tadi bilang dalam keadaan sehat. Jadi hari ini teman-teman kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah farmakognosi tentunya. Nah, topik hari ini topik yang penting di dalam farmakognosi karena kita akan mempelajari tentang yang namanya Simplisia begitu ya. Nah, sebelum masuk ke Simplisia ya, di pertemuan sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa di dalam farmakognosi ya, yang akan kita pelajari itu lebih banyak itu tentang tumbuh-tumbuhan. Tetapi bukan tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki manfaat, lebih kepada setiap tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat begitu. Manfaatnya apa di sini? Yaitu memiliki efek untuk terapi begitu ya, atau biasa kita kembangkan untuk bahan obat-obatan ya. Nah, namun untuk sampai kepada bahan obat-obatan ataupun obat-obatan itu sendiri perlu kita persiapkan lebih dahulu bahan-bahannya apa. Nah, bahan-bahannya itu yaitu tanaman-tanaman yang umumnya kita olah dalam bentuk Simplisia. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat materi kita hari ini. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini, teman-teman bisa lihat bersama. Yang pertama, menjelaskan pengertian Simplisia. Tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Oleh sebab itu, agar kita lebih paham apa sih Simplisia itu dan perannya di dalam farmakognosi, kita perlu untuk tahu dulu definisi daripada Simplisia itu apa, ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi, klasifikasi daripada Simplisia itu ada apa saja sih begitu. Karena Simplisia itu ada beberapa jenis yang kita akan temui nantinya ya sebagai bahan obat-obatan. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan tahapan pembuatan Simplisia itu sendiri. Nah, ini adalah poin penting. Karena tadi kita bicara bahwa setiap tanaman obat-obatan begitu ya, atau yang tanaman yang memiliki manfaat sebagai obat, itu perlu untuk kita siapkan terlebih dahulu, kita buat dalam bentuk Simplisia, dan itu ada tahap-tahap atau proses yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa begitu ya. Nanti akan kita pelajari juga di dalam proses praktikum. Kemudian yang keempat, memahami standar mutu Simplisia. Nah, supaya nanti sekiranya bahan obatnya itu atau obatnya itu aman dikonsumsi oleh masyarakat yang sakit, tentu harus kita perhatikan standar dan mutu daripada Simplisia yang kita buat. Nah, standar mutu Simplisia itu ada dua jenis. Nanti akan kita pelajari di dalam materi ini, yaitu ada yang namanya itu parameter spesifik dan juga yang non spesifik, begitu teman-teman.
Kemudian yang kelima, melakukan identifikasi simplisia secara makroskopis dan juga mikroskopis. Nah, ini bagian daripada upaya menjamin mutu daripada simplisia. Apa yang perlu kita lakukan? Perlu untuk kita mengidentifikasi atau mengecek keaslian, ketepatan daripada bahan tanaman obat yang mau kita gunakan. Tepat atau tidak, begitu. Karena apabila beda tanaman, tentu aktivitas biologis yang diberikan itu juga nanti akan berbeda, begitu ya. Oleh sebab itu, perlu untuk kita lakukan identifikasi pada simplisia tersebut yang akan kita gunakan sebagai bahan obat, begitu, baik secara makroskopis dan juga mikroskopis. Tidak kalah penting juga berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan identifikasi makroskopik. Nah, ketika kita ingin mengolah suatu bahan tanaman, kita perlu cek keasliannya, begitu. Nah, supaya kita tahu identitas keasliannya, kita perlu lihat atau cek dia secara makroskopis. Ada makros dan mikros sebenarnya ya. Tapi kalau makros, kita amati lewat apa indikatornya? Bentuk, warna, ukuran, bau, rasa, dan juga tekstur ya. Ini adalah ilustrasinya, teman-teman bisa lihat di PPT ataupun modul yang saya bagikan juga ya, semua sudah jelas di situ. Kemudian saya lanjut kepada yang namanya identifikasi mikroskopis. Nah, kalau makros kita lihat secara langsung dan kita rasa secara langsung, kalau mikros hal-hal yang tidak bisa kita amati secara langsung. Oleh sebab itu, dari kata mikroskopis kita bisa membayangkan berarti saya melakukan pengamatan dengan alat bantu, yaitu mikroskop ya. Dengan mikroskop, apa yang akan kita amati? Epidermis, stomata, trikoma, silem, kristal kalsium oksalat. Yang dimana daripada semua organ yang kita amati itu, teman-teman bisa lihat di bagian bawah, itu membantu kita dalam memastikan keaslian identitas simplisia berdasarkan ciri anatomi khas yang dimiliki. Dengan kata lain, bagian-bagian organel tadi itu adalah ciri-ciri khas yang dimiliki oleh setiap tumbuhan atau tanaman yang kita mau olah menjadi suatu tanaman obat, begitu ya. Ini adalah gambaran bentuk visualisasi di bawah mikroskop. Kalau kita ingin lihat epidermis, gambarannya kayak gini kurang lebih, ya. Kemudian kalau stomata, bentuknya seperti kacang polong, begitu ya. Kemudian kalau trikoma, seperti ada rambut, begitu ya. Nah, silem, nah ini biasa pada bagian batang nih, batang tanaman, ya. Ada silem, ada floem, begitu ya. Kemudian yang terakhir ada kristal kalsium oksalat, ya. Ini kalau secara definisi dikatakan endapan kalsium oksalat yang dapat berbentuk prisma, rafida ataupun drus. Di dalam tanaman ini bermanfaat sebagai agen perlindungan terhadap herbivora sih umumnya dari tanaman tersebut, begitu ya. Nah, endingnya teman-teman perlu catat bahwa mutu simplisia dipengaruhi oleh faktor internal, ya, genetik dan umur tanaman, dan juga faktor eksternal, yaitu meliputi iklim, tanah, waktu panen, dan juga penyimpanan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu daripada simplisia. Selanjutnya, saya punya studi kasus. Saya merencanakan suatu proses pembelajaran yang menarik di sini. Ada studi kasus. Harapannya dari sini nanti kita akan ada diskusi. Ada beberapa kasus yang sudah saya siapkan ya. Jadi nanti teman-teman nanti tolong PJMK bantu untuk membagi 3 kelompok besar ya, 3 kelompok di mana setiap kelompok nanti akan saya bagi kasus-kasus dan silahkan nanti mengerjakan. Nanti di akhir kelas akan kita presentasikan, kita diskusikan bersama jawaban dari setiap kasus yang sudah diberikan. Oke, baik ya, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Jadi nanti kita buat sederhana saja ya, tidak perlu nanti teman-teman maju ke depan, nanti cukup angkat tangan dari posisi masing-masing, kemudian memberikan jawaban atau hasil diskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Oke ya, untuk mempermudah mungkin kita urut saja dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Oke, Natasha silakan.
Baik, berdasarkan hasil dari hasil pengamatan dari kelompok 1, di sini ada studi kasusnya, yaitu seorang mahasiswa menerima sampel Simplicia daun dan melakukan pengamatan secara langsung. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Simplicia memiliki bentuk lonjong, warna hijau kecoklatan, bau aromatik khas, dan juga teksturnya itu kering. Nah, kemudian pertanyaannya, yang pertama, metode identifikasi apakah yang dilakukan mahasiswa? Jadi, metode identifikasi yang dilakukan yaitu berdasarkan pengamatan makroskopik. Kemudian yang kedua, sebutkan parameter yang diamati pada metode tersebut. Jadi parameternya yaitu terkait dengan bentuknya, kemudian warnanya, bau, dan juga teksturnya. Jadi untuk jawabannya yaitu untuk identifikasinya kita menggunakan makroskopik, kemudian parameternya ada bentuk, warna, bau, dan juga tekstur. Oke, terima kasih Natasha dan teman-teman kelompok 1 ya untuk jawabannya. Oke, baik. Sekarang kita bergulir kepada kelompok 2. Kelompok 2 siap? Siap. Oke, yang akan mempresentasikan siapa nanti? Saya, Pak. Oke, silakan. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, suatu Simplicia serbuk diamati menggunakan mikroskop. Dari hasil pengamatan ditemukan adanya stomata, trikoma, dan kristal kalsium oksalat. Pertanyaannya, metode identifikasi apakah yang digunakan? Nah, metode identifikasi yang digunakan adalah mikroskopis. Selanjutnya, apa tujuan dilakukannya identifikasi tersebut? Nah, tujuan dilakukannya identifikasi tersebut adalah untuk memastikan keaslian Simplicia berdasarkan ciri anatomik khas yang dimilikinya. Selanjutnya kita ke kelompok terakhir ya, kelompok 3. Untuk itu, kelompok 3 sudah siap? Siap, Pak. Oke, yang akan presentasikan siapa? Saya. Oke, Nikesia. Nikesia silakan. Baik, jadi dari kelompok 3, pertanyaannya adalah hasil pengujian suatu Simplicia menunjukkan kadar air sebesar 15%. Nah, sedangkan standar yang ditetapkan adalah maksimal 10%. Dan untuk pertanyaannya, yang pertama adalah parameter mutu, apakah yang sedang diuji? Yang kedua, apakah Simplicia tersebut memenuhi persyaratan mutu? Jelaskan alasannya. Nah, baik, jadi ini adalah jawaban dari kelompok kami, kelompok 3. Untuk yang pertama, tentunya parameter yang diuji adalah kadar airnya. Dan yang kedua, untuk pertanyaan kedua, tidak. Karena dari persen kadar airnya saja, dia itu sudah melebihi pustaka, yaitu 15%. Sedangkan kadar air yang disepakati literatur hanyalah 10%. Mungkin itu dari jawaban kami, kelompok 3. Oke, baik ya teman-teman. Tadi kita sudah selesai diskusi. Kurang lebih ada 3 kelompok tadi ya, yang sudah boleh mempresentasikan jawaban atau hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Saya ingin mempertegas beberapa poin begitu ya. Kalau kita kaitkan dengan pertanyaan atau studi kasus pertama, betul tadi seperti yang teman-teman sudah sampaikan, bahwa identifikasi apa yang sedang dilakukan oleh mahasiswa tersebut ya, dia sedang mengamati dari sisi makroskopis. Kenapa makroskopis? Karena yang dia lihat atau dia amati semuanya itu nampak, dapat kita lihat secara langsung. Sederhananya seperti itu. Contohnya di sini ya, dari bentuk daunnya, warnanya, aromanya bahkan dia bisa hirup dan bisa rasakan begitu ya. Bahkan tekstur daripada tanaman tersebut bisa dia coba begitu ya, dia coba sentuh. Nah, kemudian kalau kita lihat pada yang kedua, kasus kedua, nah, apa tujuan dilakukan identifikasi tersebut? Jadi betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh tadi kelompok 2, bahwa tujuan daripada mikroskopis ini untuk mengenal atau menganalisa, mengidentifikasi apakah betul tanaman yang kita akan gunakan tersebut identitasnya sudah sesuai. Dengan cara apa? Kita lihat, kita mengenali organ-organ khas ataupun organel khas, anatomi tadi ya dikatakan, yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Dengan cara apa? Kita amati di bawah mikroskop, begitu ya. Kemudian yang ini. Nah, ini seringkali kalau teman-teman praktek juga nanti, saya yakin mungkin ada beberapa kelompok akan merasakan atau mengalami kasus seperti ini. Pengeringan yang tidak optimal menyebabkan ketika diuji kadar airnya, begitu ya, melebihi ambang batas yang ditetapkan. Bisa saja 15% kalau dalam kasus ini. Nah, apakah Simplicia tersebut memenuhi persyaratan mutu? Tentu saja tidak, begitu ya. Karena itulah penting ada standar yang sudah ditetapkan. Kita dapat membandingkan hasil kita praktek dengan standar yang ada. Dari situ kita dapat kesimpulan apakah
hasil praktek saya atau pembuatan tanaman yang saya lakukan itu sudah optimal atau belum. Kalau memang belum, jangan kita paksakan untuk maju ke tahap selanjutnya. Justru kita harus sedikit lebih mundur, kita keringkan dia dalam kasus ini ya, khususnya kita keringkan dia lebih lama lagi. Supaya apa? Begitu ya, kadar airnya itu bisa menurun sesuai dengan standar. Dengan standar yang seperti itu, 10% lah katakanlah begitu ya. Nanti mutunya dapat kita jaga, kita jamin ya. Oke ya, itu terkait dengan 3 studi kasus tadi yang sudah kita diskusikan bersama. Oke, kesimpulannya pada pertemuan hari ini ya. Yang pertama, Simplicia itu didefinisikan sebagai bahan baku obat ya. Kita sepakat dulu akan hal itu. Khususnya obat tradisional di mana memerlukan pengolahan dan standarisasi yang baik tentunya ya. Kemudian klasifikasi daripada Simplicia, ada nabati, ada hewani, dan juga mineral. Kemudian tahapan pembuatan Simplicia tadi teman-teman juga sudah saksikan. Saya katakan, istilahkan dari hulu sampai ke hilir, dari panen sampai tahap penyimpanan, begitu ya. Tujuannya menghasilkan bahan baku yang bermutu, begitu ya. Kemudian ada standarisasi mutu itu sendiri, ada non-spesifik dan juga spesifik. Kemudian yang penting juga tidak kalah adalah tentang identifikasi daripada Simplicia ya. Baik secara makroskopis maupun mikroskopis ya. Nah, penutupnya ingin saya sampaikan adalah ini. Kualitas obat tradisional, teman-teman, sangat ditentukan oleh mutu Simplicia sebagai bahan bakunya. Sehingga proses pengolahan, baik itu identifikasi dan nanti standarisasi yang harus dilakukan harus sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, jadi seperti itu tujuan kita baik, kita membuat suatu produk obat yang memiliki manfaat bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Bukan memberikan manfaat yang tidak baik, bahkan justru yang membahayakan begitu ya. Itu sebisa mungkin kita hindari dalam pembuatan obat, maupun obat herbal, obat sintesis, apapun itu, begitu ya. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti mungkin akan kita lanjutkan pada agenda praktikum, supaya sekiranya teman-teman dapat melihat mungkin secara langsung poin-poin apa yang sudah kita bahas hari ini, begitu ya. Oke ya, kembali lagi bertemu dengan saya, begitu. Namun di nuansa yang berbeda. Kalau tadi kita sudah belajar tentang teori, sekarang waktunya kita untuk praktikum, begitu ya. Banyak mahasiswa suka agenda praktikum, begitu ya. Jadi praktikum ini kita buat semenyenangkan mungkin ya, biar ilmunya juga saya harap dengan suasana yang menyenangkan, ilmunya bisa masuk lebih maksimal, begitu ya. Hari ini tentang Simplicia, teman-teman, topiknya. Seperti yang ada di buku, mungkin teman-teman bisa buka dulu modul praktikumnya di halaman 16 ya. Halaman 16 kita lihat bersama. Di situ tentang Simplicia ya, teman-teman. Tentang Simplicia. Nah, hari ini saya targetkan teman-teman setidaknya yang pertama bisa atau mengetahui bagaimana cara melakukan pengamatan mikroskopis terhadap organel khas yang dimiliki oleh suatu tanaman obat, begitu ya. Nah, tanaman obatnya apa? Teman-teman bisa lihat pada modul yang sudah saya siapkan, ya. Nah, kemudian hari ini nanti akan dibantu juga oleh teman laboran, ada Mas Aji di sini. Nah, sudah disiapkan oleh Mas Aji di setiap mikroskop yang ada di hadapan teman-teman semuanya. Di situ sudah ada preparat tanaman yang akan teman-teman lihat secara mikroskop, begitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman melakukan pengamatan dulu, kira-kira organel apa yang teramati. Kalau saya menargetkan sesuai dengan apa yang ada di modul, setidaknya yang pertama teman-teman lihat epidermis, kemudian yang kedua ada stomata, kemudian yang ketiga ada trikoma, ya. 3 itu minimal, begitu ya. Semaksimal mungkin kalau memang kelihatan begitu ya, itu nanti teman-teman bisa tambahkan dengan yang mengamati namanya itu kristal kalsium oksalat ya. Namun kristal kalsium oksalat ini kadang tidak dimiliki oleh setiap tanaman. Oleh sebab itu boleh nanti di sampel yang teman-teman miliki diamati secara real aja. Kalau memang ada monggo, kalau memang tidak ada nanti disesuaikan yang 3 tadi aja. Ada epidermis, ada stomata dan juga ada trikoma. Begitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman, nanti silahkan teman-teman melakukan pengamatan. Ini ada mikroskop, sudah disediakan oleh Mas Aji ya. Kurang lebih waktu kita ada hampir 3 jam begitu ya, 2 jam 50 menit.
nanti kita maksimalkan untuk dapat melihat secara mikroskopis. Setelah itu teman-teman, kemarin bahan yang sudah teman-teman siapkan akan kita praktekkan membuat dalam bentuk simplisia. Kemarin kan sudah ya, tahap pemanenan hingga tahap pengeringan. Nah, hari ini kita akan lanjut tahap pembuatan serbuk hingga pengayakan, begitu ya. Tujuan dari pengayakan apa? Coba lihat di buku, ada ya di buku ya. Kita menyamakan ukuran partikel, teman-teman, ya, menyamakan ukuran partikel sehingga nanti ketika kita masuk ke tahap ekstraksi ya di pertemuan-pertemuan berikut, semua itu dapat berjalan lebih optimal, begitu ya. Penyarian senyawa itu dapat lebih optimal. Oke? Sampai di sini bisa dipahami yang saya sampaikan? Bisa ya? Oke, mari kita mulai praktikum hari ini ya. Oke, silakan teman-teman sudah duduk berkelompok ya. Oke, kita mulai praktikum hari ini. Tanya sudah dapat, kemudian epidermisnya juga paling gampang ya tadi ya, paling luar soalnya di bagian permukaan daun, gitu ya. Oke, di bagian permukaan daun. Jadi yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Oke, nanti sambil dicari-cari ya bagian trikoma ada atau tidak. Oke, saya cek sebelah ini. Oke, kalau kelompok sini gimana hasil dokumentasinya? Sudah dapat semua bagian tanaman tadi? Sudah ya? Oke, pada tanaman ini dari sini kita masuk ke tahap pengayakan, baru terakhir masuk ke tahap pengepakan. Gitu ya? Oke, lanjutkan. Oke, di sini sudah sampai tahap pengayakan ya. Oke. Nah, apa yang teman-teman lakukan sekarang ini ya namanya pengayakan gitu ya. Nah, tujuannya untuk menyamakan ukuran partikel. Saat kita ekstraksi semua berjalan optimal gitu ya. Oke. Boleh dilanjutkan ya prosesnya ya. Nanti terakhir kita pengepakan. Oke. Oke, baik. Kelompok 3 sudah sampai di mana? Pengepakan ya. Oke, tahap akhir nih dalam proses pembuatan simplisia ya. Wadahnya perlu diperhatikan. Kalau saat ini kita pakai wadah yang tadi serbuknya. Oke, ya. Jangan lupa laporan sementaranya ya disiapkan ya. Oke, thank you. Oke, baik semuanya. Praktikumnya hari ini sudah selesai ya. Tadi saya keliling, semua sudah selesai. Target kita hari ini semua sudah terpenuhi, boleh dikatakan seperti itu. Tadi teman-teman sudah melakukan identifikasi ya, simplisia baik secara mikroskopis, menggunakan mikroskop. Kemudian teman-teman juga sudah tadi melakukan pembuatan simplisia, melanjutkan agenda yang kemarin, yaitu proses penggilingan atau penyerbukan, hingga tahap pengepakan ya. Jangan lupa nanti saya ingatkan kembali di setiap kemasan untuk penilaian boleh ditulis identitas nama setiap kelompok ya dan sampel apa tanaman apa yang diolah pada saat itu sehingga nanti tidak tertukar identitasnya maupun dalam tahap penyimpanan ya. Oke, sebelum saya tutup apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada ya? Laporan sementara, tadi semua sudah ya, kelompok 1, 2, dan 3. Oke, sudah di-ACC ke Mas Aji ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sampai bertemu di praktikum minggu depan ya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat, apa yang sudah kita pelajari. Saya tutup sampai di sini. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan implementasi pembelajaran mata kuliah farmakognosi pada topik simplisia yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan pada program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Trada Indonesia. Melalui kegiatan pembelajaran yang terintegrasi antara teori, diskusi, studi kasus, dan praktikum, diharapkan setiap mahasiswa mampu mencapai pembelajaran mata kuliah serta mendukung capaian-capaian pembelajaran lulusan pada program studi S1 Farmasi. Besar harapan saya, pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan penilaian unjuk kerja dosen pada bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026 ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.